Nah, makanya ini penting Bapak Ibu ya, supaya kita begini. Ini puncak kita menyelamatkan iman tuh saat sakratul maut itulah. 70 tahun Bapak Ibu beribadah, hancur tuh. Ketika di ujung tuh sesat kalimatnya. Karena saya katakan setan akan menuntun kita di ujung. Disitulah setan menunggu kita. Di ujung itu. Tidak sedikit perjuangan setan tuh Bapak Ibu untuk mencabut iman kita. Kita memang diberi ujian berat ketika sakrat tuh tidak tanggung beratnya. Haus tidak tanggung hausnya. Dan setan bermain di situ tuh untuk menggelincirkan kita. Dan dia akan datang bukan orang biasa, orang yang Bapak Ibu percayai selama ini. Dia mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang Bapak Ibu yakini. Itu kenapa Nabi suruh tuntun. Karena ketika kamu menghadapi sakarat itu, ada yang lain yang berada di sana. Walakin la tubsirun, tapi kamu tidak melihat apa yang ada dekat mereka itu. Ada sakarat itu, alam kita sudah beda. Kita tidak ada lagi di sini. Tapi telinga kita masih di sini. Yang lain sudah pindah ke sana. Satu-satunya yang masih ada di sini telinga. Pokoknya apa-apa, jangan tinggal-tinggal surang beko kok tiba-tiba aja lalunya beko Pak. Nah, kalau apa agak damam-damamnya lah, agak abuk-abuk badannya nya, apalagi lah mengganji-ganji perangainya. Itu jangan tinggal-tinggal aja lah itu. Ya, karena memang begini Ibu ada manusia ini ya kata Nabi 40 hari menjelang nyawanya dicabut tuh Pak. Dia sudah dicatat jenazah tuh. Dan sudah jatuh daun namanya ke malaikat maut tuh. 40 hari menjelang dicabut Pak. Kata Nabi begitu, 40 hari menjelang nyawanya dicabut, itu daun namanya di aras sudah jatuh ke tangan malaikat tuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas bab al-janaiz, satu bab dalam kitab Bulughul Maram. Hadis-hadis yang menjelaskan perkara jenazah ini ya, perkara yang sangat penting untuk kita ketahui karena banyak hal sekarang yang persoalan jenazah ini sudah dianggap ringan, bahkan hal-hal yang penting itu banyak yang ditinggalkan oleh sebagian orang. Salah satunya sekarang yang tidak banyak lagi ya, ketika jenazah sudah dikuburkan dan semua orang pulang begitu saja. Padahal perintah Nabi dalam hadis sahih Muslim, orang terakhir yang meninggalkan kuburan itu mestilah mentalkinkan orang yang sudah ditanam itu. Jadi kalau bapak saya mati, dikubur, semua sudah pulang, maka saya orang terakhir yang meninggalkan kuburan itu hendaklah mentalkinkan bapak saya. Bagaimana cara mentalkinkannya? Saya panggil nama beliau, wahai bapakku, qul la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Qul Allahu Rabbi Muhammad Nabi wa Rasuli wal Quran imami. Itu talkinnya yang paling sederhana. Ada yang lebih panjang lagi. Nah, kenapa mesti ditalkin kata Nabi? Fa innahu yus'alul an, karena dia sedang ditanya sekarang. Nah, maka kita mentalkinkan dia itu membantu dia. Karena Bapak Ibu, orang yang sudah mati itu mendengar apa yang kita sampaikan kepada mereka. Mereka menjawab apa yang kita ajarkan kepada mereka. Nah, yang mereka katakan ke kita, kita tidak bisa mendengar. Tapi yang kita katakan untuk mereka, mereka mendengar itu. Nah, itu kenapa penting kita mentalkinkan orang mati itu yang sudah ditanam. Maka ya, karena orang yang sudah mati itu dia mendengar kita, Bapak Ibu. Dia melihat kita, mendengar kita, merespon kita. Cuma responnya tidak kita ketahui, tidak kita bisa rasakan. Nah, ini sunnah-sunnah yang sudah mungkin tidak diketahui atau mungkin sudah diabaikan. Padahal itu penting. Ya, salah satunya mentalkinkan orang yang sudah ditanam itu. Ya, sudah dikubur, maka talkinkan dia. Dan itu hadis sahih. Ya, dan itu Nabi suruh ya kita mentalkinkannya. Itulah perintah Nabi itu, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi.
Ya, belajarlah dari ayunan sampai ke lahat. Apa maksud belajar sampai ke lahat itu? Yaitu ya, sampai dia masuk lahat itu masih kita ajarkan sesuatu. Nah, mengajarkan sesuatu itu namanya talqin. Nah, karena itu Bapak Ibu, penting kita melihat hadis-hadis yang mengatur persoalan jenazah ini, dan hadisnya tidak sedikit Bapak ya, banyak sekali hadis-hadis mulai dari persoalan sakratul maut sampai nanti kita menanamkan jenazah. Kita bahas hadisnya satu-satu. Pertama, hadis dari Anas bin Malik, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, la yataman yanan wala yataman yananna ahadukumul mauta lidurrin nazala bihi. Fa in kana labudda mutamanniyan falyakul Allahumma ahyini makanatil hayatu khairal li wa tawaffani makanatil wafatu khairan li. Ya. Kata Nabi, haram hukumnya seseorang meminta mati karena sakit yang dideritanya. Maka jika dia hendak meminta mati, maka hendaklah dia berdoa, ya Allah, hidupkan saya selama hidup itu baik bagi saya, dan matikan saya selama mati itu baik bagi saya. Nah, ini sering nih Bapak Ibu ya, ketika kita sakit parah. Ya, nanti ada masanya kita nih Bapak Ibu menghadapi sakit berat. Lah bertahun-tahun sakit. Alun jo mati leh. Ya, banyak orang kemudian berdoa, ya Allah, matikan, ya Allah, nak taluk leh. Kalau ada orang berdoa begitu, maka itu dosa besar. Dia berputus asa, kafir hukumnya. Ya, jadi kalau ada orang berdoa begitu, minta mati karena tidak kuat lagi menahan sakit. Karena ada masanya kita diuji oleh Allah dengan penyakit yang memang tidak tanggung-tanggung sakitnya. Bahkan ada orang menghadapi pesakit mati itu sampai berminggu-minggu, Bapak Ibu. Ya, belum mati-mati juga. Lalu dia berkata, lunjo mati, bilo lah ke mati kok. Itu tidak boleh. Ya, kalau Bapak Ibu ingin berdoa, apa doanya? Ya Allah, hidupkan saya jika hidup itu baik bagi saya, dan matikan saya bila mati itu baik bagi saya. Nah, ini nanti Bapak Ibu kalau masih sadar, latar raso sakit kau barik bana, itu doanya yang boleh. Ya, ya Allah, hidupkan saya kalau hidup ini baik, dan matikan saya kalau mati ini baik. Tapi meminta mati karena tidak kuat lagi, tidak boleh. Ya, ini beda Bapak Ibu ya. Kita minta mati itu boleh. Boleh minta mati. Bahkan merindukan mati itu diperintah Allah itu. Ya, in kanat lakumud darul akhirah khalisatan min dunin nasi fatamannaul maut. Bila kamu sudah merasa akhirat lebih baik, maka rindulah dengan mati. Allah suruh, Pak. Ya, kita merindukan mati itu diperintah Allah. Karena orang-orang beriman itu paling rindu dengan kematian itu. Tidak takut mereka. Karena dengan kematian itu mereka sampai pada hidup yang sempurna. Dengan kematian itu mereka terbebas dari penjara dunia. Maka merindukan mati boleh, minta mati boleh. Yang tak boleh itu minta mati karena penyakit. Haram hukumnya itu. Kata Nabi, jangan kamu meminta mati karena penyakit. Kalau kamu sakit, boleh berdoa. Ya Allah, hidupkan saya jika hidup ini baik bagi saya. Ya, wa tawaffani maka natil wafatu khairan li, dan matikan saya kalau mati itu baik untuk saya. Karena belum tentu kita hidup baik. Ya, kalau hidup banyak dosa, lebih baik mati. Ya, berhenti kita dari dosa, Pak. Memang begitu. Kalau memang mati kebaikan untuk kita, itu boleh berdoa. Ya, sebab berdoa minta mati itu tidak salah. Bapak Ibu berdoa, ya Allah, matikan saya sedang baca Quran, boleh. Matikan saya sedang sujud, boleh. Matikan saya sedang taklim, boleh. Itu boleh itu minta mati begitu tuh. Ya, minta mati tempat-tempat yang baik, dalam keadaan yang baik, itu dibolehkan. Satu-satunya mati yang tak diboleh diminta itu kalau sakit, tak kuat lagi menahan sakit. Maka dia minta, ya Allah, matikan saya, tak taluk leh. Itu namanya berputus asa dan itu haram hukumnya. Ini kalau kesadaran masih ada. Nanti Bapak Ibu menghadapi sakit yang sudah sakit sekali, kesadaran masih ada, maka ini doanya. Apa doanya? Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li
wa tawaffani maka natil wafatu khairan li. Itu doa yang diajarkan Nabi. Kalau nanti Bapak Ibu lah sakit, yang sakit kok tak tanggung barik rasanya, tapi kesadaran masih ada. Ini doanya. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani maka natil wafatu khairan li. Kalau bahasa Indonesianya itu tadi, ya Allah, hidupkan saya kalau hidup itu baik dan matikan saya kalau mati itu baik untuk saya. Ini doa Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu sudah menghadapi sakit berat nanti, akan ada masanya itu tuh. Kan tidak semua kita matinya cepat. Ada mati kok lama. Ya, lah berminggu-minggu sakit, makin hari makin baik, tak tahan rasanya, doalah yang seperti doanya. Ya. Lalu kata Nabi dah hadis dari Buraidah, al-mu'min yamutu bi'arakil jabin. Kata Nabi, orang beriman itu tanda matinya baik, matinya membawa iman, ada keringat di keningnya. Nah, ini Bapak ya. Ini tanda-tanda zahir ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada yang mati keluarga kita, rasuk kaniangnya capek. Ya, kalau basah kaniangnya dikeringi, alhamdulillah. Itu matinya baik, masuk surga. Itu tandanya husnul khatimah. Ya, tapi kok kariang kaniangnya aja nebo loh. Oi, kariang saya nyoba itu, boleh aman ke ya. Ya, memang tanda-tanda fisiknya itu, ya. Jadi Bapak Ibu kalau tanda orang matinya beriman itu pegang keningnya nanti. Biasanya Bapak Ibu orang waktu sakarat itu Ibu, tanda dia matinya baik itu nampak butiran-butiran di keningnya itu. Tapi kalau ada cahaya lampu di kini nampak berkilau-kilaunya tuh Pak. Kalau Bapak Ibu biasa melapi orang mati nampak tuh. Ya, itu tanda-tandanya dia mati baik itu. Ada butiran-butiran keringat di keningnya dan kalau dipegang terasa basah. Kalau tidak biasanya dengan cahaya aja nampak tuh berkilau-kilau tuh Pak. Itu tanda orang beriman matinya tuh Pak. Tanda orang matinya baik. Itu tanda fisik. Tapi ini tidak selalu begitu ya. Memang tidak selalu. Ya, tapi itu umumnya begitu. Kalau orang matinya baik, kata Nabi ada keringat di keningnya. Tapi kalaupun Bapak Ibu tidak berkeringat di keningnya, tapi mati dalam keadaan tayyib itu juga tidak perlu dipegang keningnya. Karena kata Allah begitu di surat An-Nahl 32 itu allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum. Jadi ada orang-orang yang dimatikan malaikat dalam keadaan tayyib dan dia akan disambut para malaikat dengan sambutan meriah di setiap pintu langit sampai ke depan pintu surga. Ada orang mati dibegitukan malaikat, disambut malaikat di setiap pintu langit. Kalau dia tayyib matinya. Nah, mati yang tayyib ini dijelaskan dalam banyak hadis. Salah satunya dia mati dalam kalimat la ilaha illallah. Kalau dia mengatakan la ilaha illallah, mati dia, tidak usah diasuk kandangnya leh, sudah pasti surga. Ya, tidak basah pun kandang tidak masalah loh. Kenapa? Sudah la ilaha illallah jaminannya. Ya, atau dia mati dalam ibadah. Ada sebuah hadis Muslim Bapak Ibu ya, seorang sahabat pergi umrah. Lalu terpeleset dia, mati dia di jalan. Maka kata Nabi, kafinuhu bisaubai, pakaikan dia kafan baju di badannya itu karena nanti dia datang di hari kiamat mulabbiyan dalam keadaan bertalbiyah. Dia kalau ada orang mati dalam keadaan umrah atau haji, itu baik itu. Udah enggak usah dirasuk kaniangnya udah surga. Ya. Atau yang mati dalam keadaan sujud, salat, mati ya sedang dengan ceramah medekini kan. Di Ibu kalau mati kalau mati sedang duduk dengan ceramah enggak usah dirasuk kaniang tu lah sudah suruh duduk. Ya tahu. Ya tu makanya cocok saya dengan ceramah mau tahu hilang dia kok mati tiba siko kan. Udah. Ini kan kalau mati di sini kan mati dalam rahmat Allah Pak Ibu kan. Kan kata Nabi begitu. Ya siapa yang duduk di majelis ilmu maka wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah curahkan rahmatnya. Kalau mati dalam rahmat Allah sudah surga kan. Karena kata Nabi orang tidak akan masuk surga dengan amalnya. Dia hanya masuk surga dengan rahmat Allah. Udah kalau Bapak Ibu duduk di sini mati tidak perlu dirasuk kandang lah, sudah surga sudah menanti itu. Karena dia mati dalam rahmat. Jadi memang tidak selalu harus tanda-tanda fisik Bapak Ibu. Tidak selalu. Kalau dia mati dalam keadaan berwuduk juga begitu. Ya, makanya nanti kata Allah ya di surat Ar-Rahman tu fa yauma idzin la yus'alu an dzanbihi insun wala jan. Ada nanti manusia tidak ditanya amalnya, dia masuk surga tanpa ditanya amalnya. Digiring saja langsung ke surga. Nabi ditanya, kenapa dia tidak ditanya masuk surga amalnya? Kata Nabi, mereka itu wuran muhajjalin min asaril wudu. Mereka selalu menjaga wudunya, sehingga wudu itu yang bercahaya. Itu makanya ibu-ibu kalau mati dalam keadaan berwudu itu bercahaya nanti itu.
Ya, karena bekas-bekas wuduk itu bercahaya. Itu makanya sunnahnya tidak boleh melap sisa wuduk dengan kain. Ya, makruh hukumnya. Makanya ibu-ibu kalau sudah berwuduk itu pakai tangan saja begini. Ya, jangan dilap dengan handuk atau kain. Karena itu mengurangi cahaya nanti di akhirat. Ya, cahaya kita nanti itu lewat ya sisa wuduk itu, asaril wuduk namanya. Nah, makanya ya, kecuali ibu-ibu yang masih muda kabar make up kan, tu lama tunggu kariang mereka tu mah lap salah lah. Nah, kalau ibu-ibu yang lah tua kan ndak make up lah, wuduk tu make up ibu, ya ta. Nah, udah kalau cocok berwuduk tu. Namun di kalaluk tu ibu. Jadi kalaluk tu berwuduk. Maka kata Nabi begitu ibu. Iza awaita ila firashika, kalau engkau hendak naik ke atas kasurmu, falyatawadda wudu'aka bis-shalah, berwuduklah seperti wuduk salatmu. Itu perintah Nabi. Ibu, kita akan mati tu ibu. Ya, karena kita tidur tu mati tu. Maka setiap kita hendak mati tu, maka berwuduklah. Kalau tidak bangun pagi, alhamdulillah kita nanti dibangkit dalam keadaan bercahaya. Itu. Ya, makanya ibu rajin-rajin menjaga wuduk itu. Kita mau di kalaluk ya. Cuma yang di kalaluk dia akan naik kasur sih ibu ya. Ibu kadang-kadang tu sebagian ibu-ibu kau lalos kan, dah wuduk kan tu dia balik kan. Kan dah begitu tu. Ya, lama lalu betul lah. Sudah wuduk dah lalu tiba di kasur lah kan tu dah lihat. Tu perlu wuduk balik. Tu mereka mulai kata apa bergolek kan tu kalau dia tu perlu wuduk balik dah. Mati dia wuduk panjang tu mereka. Kalau sudah nyapak berang lain di luar saya kau lalu lah jangan pakai dah lalu lah betul lah. Nyepaskan naik saja ibu. Kalau lah naik ibu ketika kasur tu kau tekan tu pun sudahlah, jangan wuduk je lah. Kau nak lalu kalau sampai pagi dia mau wuduk tu. Tapi memang begitu. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang tak perlu keningnya dilihat juga. Ya, kalau mati dalam keadaan tayyibin, tayyib itu bisa dalam kalimat tayyibah, bisa dalam amal yang baik, bisa dalam keadaan suci tadi berwudu, gitu. Tapi secara zahir tanda orang beriman itu matinya baik kata Nabi, itu ada keringat di keningnya. Ini memang jadi perhatian kita nanti Ibu ya, kalau ada keluarga kita yang mati, nanti ya coba pegang keningnya, kalau ada keringat alhamdulillah lah baca. Itu dia matinya dalam keadaan baik. Tapi ini memang kondisi yang tidak pasti dalam pengertian, tidak semua orang kan begitu. Bisa jadi matinya baik, tapi tidak ada keringat di keningnya ya. Tapi umumnya begitu. Karena Nabi Muhammad itu ketika meninggal kan berkeringat badannya. Ya, bukan hanya keningnya, tapi badannya berkeringat. Lalu hadis berikutnya, hadis dari Abi Sa'id ya Al-Khudri, hadis riwayat Muslim. Nabi bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Kata Nabi, kalau ada orang sudah menghadapi proses sakarat, maksud sakarat itu dia sudah tidak sadar lagi itu ibu. Ya, sudah hilang kesadaran dia, dan nafasnya sudah nampak itu sudah tersendat-sendat. Nah, itu dia tanda sudah menghadapi proses sakarat namanya itu. Maka kata Nabi, tugas pertama yang ada di dekat dia itu, tuntun dia membaca la ilaha illallah. Talqin namanya. Ini penting ibu, kenapa? Karena banyak orang sekarang ketika sudah menghadapi proses sakarat dibawa ke ICU dan dibiarkan sendirian berjuang dengan kematiannya. Itu tidak boleh. Tidak boleh membiarkan orang mati sendiri. Nabi saja mati, itu ada Aisyah di samping beliau. Yang sampai nafas terakhir beliau bahkan minta disiwakkan menjelang detik-detik terakhir itu. Kalau Bapak Ibu nanti dibawa ke ICU, tidak boleh ditemani ke dalam, tidak usah bawa ke ICU, bawa pulang sajalah. Kenapa? Saran saya begitu. Karena Bapak Ibu, dokter itu sudah tahu ibu ini akan mati. Secara keilmuan, kesadaran orang kalau sudah dibawa sekian, dia pasti mati. Maka dibawa ke ICU itu sebenarnya itu SOP saja. Di ICU itu tidak ada obat lagi. Kalau bisa diobat, di kamar diobati. Di ICU itu hanya menunggu habis. Maka di ICU itu yang dipasang alat-alat pengukur saja. Kapan nyawanya akan berakhir, jantungnya diukur. Itu saja, tidak ada lebih dari itu. Ya. Nah, karena itu tugas kita menyelamatkan imannya. Sebab fisiknya tidak bisa lagi diselamatkan. Karena Allah sudah bertanya ketika nyawa ditarik itu, wakila madrak, kata Allah, masih ada tidak dokter hari ini yang bisa menyembuhkan kau? Tidak ada. Secanggih apapun tim dokternya selesai, tidak ada lagi. Cuman imannya harus diselamatkan.
Caranya apa? Ini perintah Nabi. Tuntun lidahnya membaca la ilaha illallah. Kalau dibiarkan dia sendiri di ICU, siapa yang menuntun dia? Karena begini Bapak Ibu. Ada sebuah hadis ya dalam kitab Daqaiqul Akhbar dijelaskan oleh As-Suyuti. Ketika manusia hendak mati itu ada dua yang akan dicabut nanti Bapak Ibu. Pertama nyawanya dicabut malaikat maut, dua imannya dicabut oleh syaitan. Setan akan mencabut iman kita di puncaknya itu. Karena setan sudah bersumpah di hadapan Allah dulu. Saya akan mencabut iman manusia sampai hari berbangkit. Jangan Bapak Ibu kira orang itu akan mati, setan berpangku tangan. Tidak. Itu puncak setan mencabut iman kita itu. Dan ketika kita menghadapi proses sakarat itu, Bapak Ibu diceritakan, haus nak tanggung-tanggung. Tak tanggung haus. Sampai-sampai kata Nabi, semua air laut yang di muka bumi diminum untuk menghilangkan dahaga. Sakarat itu tidak akan hilang dahaga rasanya. Di saat itulah datang kepada kita sosok-sosok yang kita percaya. Besok Bapak Ibu kalau sakarat ini akan datang, mungkin kalau Bapak Ibu percaya kamu akan datang saya nanti. Tapi bukan saya, setan berwujud saya. Dan dia akan menuntun Bapak Ibu ke arah yang lain. Katakan Allah punya anak, katakan Isa anak Allah, macam-macam. Bapak Ibu tidak usah berkata, kedipkan saja mata, setuju, mati, selesai, kafir itu. Karena itu ketika akan mati itu perlu tuntunan. Karena setan sedang menuntun dia ke arah yang lain. Makanya kata Allah begitu, wa nahnu aqrabu ilaihi walakum walakinnakum la tubsirun. Ketika itu ya ada makhluk-makhluk utusan Allah, termasuk malaikat, termasuk setan yang berada dekat, lebih dekat dari kamu. Walakin la tubsirun, kamu tidak lihat apa yang terjadi ketika itu. Ya, kamu tidak lihat apa yang terjadi. Ada yang lebih dekat dari kamu kepadanya, kata Allah. Nah, karena itu orang yang hidup perlu membantu orang yang sakarat ini. Yang menuntut bacaan la ilaha illallah ke telinganya sampai benar-benar dia baca, dia mati. Baru surga jaminannya. Nah, ini pentingnya kita punya anak-anak Bapak Ibu ya. Anak-anak yang mengerti agama. Jadi kalau nanti kita sakratul maut, nah, dia membantu kita membacakan la ilaha illallah itu. Tidak ditinggalkannya kita sendirian tuh. Ya. Biasanya kalau di rumah sakit, yang rumah sakit Islam tuh Bapak Ibu, itu kalau masuk ICU tuh diizin keluarga tuh Pak. Ada itu, izin itu. Bahkan di beberapa rumah sakit Islam itu disediakan penuntunnya itu, rohaniwannya itu. Ya. Bapak Ibu jangan pada biarkan mati sendiri nanti itu keluarganya itu. Kalau dibawa ke ICU tolong temani ke dalam. Aturannya begitu. Ya, jangan-jangan nanti dia mati, nyawanya dicabut, imannya pun tercabut. Malang hidupnya tuh Bapak Ibu. Puluhan tahun dia beribadah, imannya lepas di penghujung itu. Karena setan mencabut imannya. Dan setan bersumpah akan mencabut iman kita. Jangan Bapak Ibu kira setan itu nyaman kita mati beriman. Tidak itu. Dia ingin kita mati kafir itu. Karena supaya ya menjadi temannya nanti di neraka itu. Maka diselamatkan iman dia dengan kalimat tauhid tadi. Karena jaminan Nabi begitu. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun yang akhir kalamnya la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Pasti itu. Ya. Dan mengajarkan la ilaha illallah ini Bapak Ibu, itu 3 kali ya. Biasanya begitu, 3 kali. Kalau nampak lidahnya sudah bergoyang, bergetar, itu tanda dia sudah ikuti itu. Tidak usah berbunyi pula, karena lidah itu jadi saksinya nanti dia mengucapkan itu. Ya. Karena bisa jadi tidak ada suaranya lagi, tapi dia sudah mengucapkan itu. Dan kalau dia sudah diajarkan beberapa kali dia tidak mau, jangan dipaksa. Tenangkan dulu, istirahatkan dulu, nanti baru diulang lagi. Kalau dipaksa dia sedang berat keadaannya. Tidak boleh didesak. Ya, harus santai-santai, lambat-lambat mengajarkan la ilaha illallah itu. Nah, tapi begini Bapak Ibu, andai bisa jadi ini ketika proses sakarat itu lidahnya pun terkunci, Pak. Lidahnya tidak bisa lagi karena sudah habis juga dikunci lidahnya itu. Karena ketika mati itu semua terkunci itu, tangan, kaki, lidah, mata, semua dikunci Allah. Ya. Nah, ada satu anggota tubuh yang tidak dikunci, yaitu telinga. Pendengaran tidak akan dikunci Allah. Nah, karena itu kata Nabi di hadis yang lain, hadis riwayat An-Nasa'i, Iqra'u ala mautakum Yasin, bacakan Yasin kepadanya. Jadi berpindah dari la ilaha illallah ke Yasin.
Andai ketika dituntun la ilaha illallah tidak bergetar, tidak ada lagi respon, maka tuntun dia bacakan Yasin ke telinganya atau Al-Quran. Kenapa dibacakan Quran dan Yasin? Nanti dijawabnya di surat Al-A'raf 204. Fa iza quri'al Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Jadi kalau kita bacakan Quran, Pak, selama kita bacakan Quran itu dia dengar terus tuh sampai nyawanya hilang, maka dia mati dalam rahmat Allah. Allah sebut begitu. Jadi kalau dibacakan kepadanya Al-Quran atau Yasin sampai nafas terakhirnya, maka kalau dia mati selama Al-Quran dibacakan tuh, maka dia matinya dalam rahmat Allah. Dan kalau matinya dalam rahmat Allah, berarti surga sudah menanti dia. Tuh hebatnya bacaan Quran tuh kepada orang yang menghadapi proses sakarat, karena telinganya tetap ada sampai nyawa terakhir, sampai nafas terakhirnya hilang. Tuh ada telinganya, tidak akan dicabut oleh Allah. Itulah perintah Nabi yang kedua tuh, bacakan Yasin atau Al-Quran. Ini kadang-kadang anak-anak kita nih, Bapak Ibu, ya, ketika bapaknya sakarat dia sibuk menangis saja. Ya, menangis, kadang ada yang foto-foto, video bagai, ya, nah itu tugas seorang anak atau ke telinganya la ilaha illallah atau Yasin, ya, supaya selamat matinya. Karena badannya, fisiknya sudah selesai, tidak ada lagi bisa diselamatkan. Karena Allah sudah menanyakan itu. Wakila man rak, kata Allah, dokter tidak ada lagi hari ini, selesai sudah. Ya, ketika ditarik itu, yang bisa diselamatkan hanyalah nyawa imannya saja. Nah, lewat kalimat tauhid tadi atau bacaan Al-Quran. Itu, ya, ini proses sakarat namanya, ya. Lalu kita baca satu hadis, nanti kalau ada pertanyaan silakan. Ini hadis dari Ummu Salamah. Qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad sukka basaruhu. Jadi diceritakan Bapak Ibu, ketika Abu Salamah wafat, jadi Abu Salamah ini luka-luka di perang Badar. Lah beberapa hari setelah itu, ya memang pendarahan banyak. Dulu kan tidak ada transfusi darah seperti sekarang, Pak. Akhirnya dia meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, Nabi datang ke rumah Abu Salamah menengok, dan ketika dibuka wajahnya tampak itu mata Abu Salamah itu terbelalak. Jadi ada orang mati matanya putih, Pak, terbelalak. Lalu Nabi menutup, ya, matanya ditutup. Lalu sahabat berbisik-bisik, ini Abu Salamah nih, ya, matanya terbelalak. Sahabat mengira ini tidak aman matinya, matinya buruk. Ya, lalu Nabi berkata, innaru iza qubida atba'ahu al-basar. Kata Nabi, setiap manusia ketika ruhnya dicabut sampai di ubun-ubun, maka mata mengikuti tarikan ke ubun-ubun. Maka kata Nabi, bila seseorang sudah mati, jangan mengatakan keburukan tentangnya, kecuali engkau sebutlah kebaikan-kebaikannya. Fa innal malaikah tu'amin ala ma taqulun, karena para malaikat mengaminkan semua ucapanmu tentang yang mati itu. Maka Nabi berkata, Allahumma gfir li Abi Salamah, ya Allah ampunilah Abu Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyin, angkatlah derajatnya di al-mahdiyin, yaitu di alam barzah dan alam akhirat. Nah ini Bapak Ibu, ya. Dan Nabi berdoa, wakhlufhu fi akibihi. Jadi Bapak Ibu, ini adab kita menengok jenazah, ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau datang melayat jenazah, satu, lihat wajahnya. Nah, jangan mota di tenda di luar. Ada apa-apa aku sebagai celik orang mati, mau mota saya di luar di tenda tu. Bapak Ibu kalau celik orang mati, calik muka orang mati itu, buka palo itu, buka tutup itu, supaya lunak hati wak. Ya tak? Kalau cocok mencelik orang mati, ku lunak hati apa? Ya tak? Memang kadang-kadang ada orang begitu tu. Lain pengen celik orang mati, tapi tak dicaliknya bantu main dulu. Ya, yang dicalik dipandang wajahnya tu elok-elok. Tu begitu. Nah kalau terbuka matanya tutup, tutup. Tapi kata Nabi begitu, nanti akan temu orang yang matanya terbelalak. Jadi kalau ada orang matanya terbelalak, mati putih, bukan buruk matinya itu. Kata Nabi, ruh itu ketika ditarik di ubun-ubun, maka mata tu terbalik mengikuti tarikan tu. Semua orang begitu. Karena tarikan terakhir itu di ubun-ubun nanti itu. Sampai di ubun-ubun ini ditarik, maka mata terbalik mengikuti tarikan ruh. Itu makanya putih mata orang mati itu. Memang begitu, semua orang begitu. Nanti kita juga begitu juga, sama. Ya, ketika matanya terbalik itu, maka ditutup. Tutup, gitu. Lalu
Jangan bicarakan keburukannya, bicaralah yang baik-baik tentangnya. Karena malaikat mengaminkan ucapan kita. Jadi kalau misalnya kita menengok orang mati itu, mendekat ke anaknya, mendekat ke keluarganya, sebut dia, bapakmu orang baik, bapakmu rajin ibadah, rajin itu ke musala, rajin masjid, rajin jadi donatur ini, segala macam. Sebut baik-baik dia, dan malaikat mengaminkan ucapan itu. Jangan disebut buruk-buruknya, Pak. Kadang walaupun dia buruknya, tapi tidak boleh sebut buruknya, ya kan? Kadang ada juga orang tu Pak, kan mati sianu tu, kok sianu tu mati dah Pak, tu ya, memang lagi dulu ni ke-7 mati ya, tu tidak boleh tu Pak. Walaupun dia buruk perangannya Pak, tetap tidak boleh yang buruk-buruknya disebut, yang baik-baiknya. Ada sebuah tradisi baik yang tidak ada pada kita ni Pak. Kalau di Jakarta dulu ya, saya sering lihat kalau orang mati itu Pak, itu menjelang mayat dibawa ke kuburan atau dibawa ke salat ke masjid itu di rumah itu kan ada pelepasan Pak. Lalu disampaikan ke semua yang hadir, Bapak Ibu saksikan ya bahwa jenazah ini orang baik. Disebut kebaikannya, ini orang baik. Khair, itu semua yang hadir mengatakan khair. Khair, khair gitu. Baik, baik gitu Pak. Dan ini tradisi baik. Sehingga kalau saksi itu semua mengatakan baik, para malaikat pun mengatakan baik. Ya. Nah, ini yang kita tidak ada kebiasaan begitu, Pak. Jadi kalau mati, Pak, ya begitu aja, tidak ada persaksian bahwa orang baik itu tidak ada. Tapi kata Nabi, sebut dia orang baik. Ya. Fa innal malaikatu aminu ala ma taqulun. Karena malaikat mengaminkan ucapanmu tentang dia. Kalau 100 orang mengatakan ni orang baik, berarti malaikat mencatat dia sebagai orang baik. Ini, ya, memang begitu adabnya kita kalau melayat jenazah, persaksikan dia orang baik. Minimal kita datangi keluarganya, ya, kita datangi anaknya, kita sebutlah kebaikan-kebaikan bapaknya. Itu memang adabnya begitu. Lalu doakan apa doanya? Allahumma gfirli fulan, sebut namanya Pak. Jadi misalnya Bapak, misalnya kalau Pak Datuk nanti meninggal, saya datang, Allahumma gfirli Pak Datuk, ya kan? Warfa darajatahu fil madin gitu Pak. Memang bersabik namanya Pak ya. Memang begitu adabnya. Ya, Allahumma gfirli, sabit nama Pak tu. Ya, warfa darajatahu fil madin. Itu memang begitu Pak. Ya, memang didoakan dia, disebut namanya. Nabi sebut begitu. Allahumma gfirli Abi Salama warfa darajatahu fil mahdiin. Itu adabnya begitu Pak. Jangan kita datang sekedar menengok saja. Doakan doa Nabi ini. Baru ya memang didoakan juga semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik. Memang ada doa begitu Pak. Jadi Nabi ketika datang ke rumah Ummu Salamah, maka Nabi berdoa dan berdoanya untuk Ummu Salamah juga. Semoga Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Itu boleh. Ya, makanya kemudian Nabi menikah dengan Ummu Salamah itu Pak. Ya, dan itu boleh. Ya, dan dibolehkan itu Pak. Jadi kalau ada jando misalnya kan, ya kan, suaminya mati, itu boleh Pak, mendoakan semoga Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Ya. Dan Ummu Salamah tahu keisyarat dari Nabi. Karena tidak ada yang lebih baik daripada Abu Salamah kecuali Nabi. Maka Nabi dia menunggu. Ternyata betul Nabi melamar dia. Ya, itu namanya bahasa sampiran ya. Jadi tidak boleh langsung tu Ibu. Misalnya jando kan, mati suaminya, memang jandonya dah lama ditunggu kan. Lalu ya kan ada tu Pak, ku tunggu jandamu kan lah. Ibu ke lama tunggu jando ya kan. Mati suaminya, besok tunggu ambo yo. Itu tidak boleh tu Pak. Tapi kalau bahasa sampiran boleh. Kok coba dak kau masak besok ambo ni menjuduk besok. Itu boleh. Tu ibu tu pahamnya tu Mak ya. Dan tu dibolehkan tu Pak. Ya. Nabi dengan Ummu Salamah begitu. Jadi mendoakan yang mati dan mendoakan keluarga yang tinggal ya. Maksud mengganti yang lebih baik itu tidak selalu harus ganti suami yang lebih baik. Pahalanya dengan kesabaran tu diganti pahala yang lebih baik. Itu doa untuk keluarga yang tinggal. Itu adabnya begitu Pak. Kalau kita datang melayat jenazah, jangan lupa doakan dia. Jadi buka wajahnya, tutup matanya, doakan dia dan doakan keluarganya. Sebut kebaikan-kebaikan dia. Jadi
Memang ada adabnya kita datang melayat jenazah tu Pak. Tak datang melayat jenazah tu duduk sini luar sama-sama motor dekat tenda tu tak betul tu Pak. Ya. Kita datang mempersaksikan ini orang baik dan malaikat mengaminkan ucapan kita tentang dia. Ya. Datang demi anaknya, bapakmu orang baik insyaallah. Insyaallah dia husnul khatimah. Sebut saja kebaikan membesarkan hati anak-anaknya tu. Ya, dan tu ya diaminkan para malaikat ucapan kita tentang dia. Nah, itu baru berapa? 3 hadis Bapak Ibu. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu sampai sini? Kalau yang sudah meninggal itu tidak ada bacaan lagi Pak, kecuali doa saja. Ya. Yasin itu ketika dia menghadapi sakarat. Kalau dia sudah mati, kalaupun dibaca Al-Qur'an atau Yasin sebenarnya tidak haram juga, tapi untuk yang tinggal saja. Karena kan begini, kalau orang ada keluarganya meninggal kan dia sedih, hatinya pecah. Ya, kesedihan itu kan harus ditenangkan, menenangkannya dengan zikir, dan Al-Qur'an itu zikir yang paling diberkahi Allah. Bacakanlah Al-Qur'an di rumahnya biar tenang hati keluarganya. Tapi untuk mayat sudah selesai urusannya. Harusnya ketika sakarat dibacakan Yasin. Dahlah sudah mati loh. Karena ada sebagian awak di kampung-kampung itu tuh Pak, lah mati cuma kok sama-sama baca Yasin dekat inyo tu. Guno lah. Ketika sakarat tadi dia bacakan Yasin, satu orang saja bacakan. Nah, ketika sudah mati, tidak ada lagi baca Yasin tu, sudahlah. Dah selesai urusannya. Kalau baca Quran menenangkan keluarga yang ada tu boleh, tidak ada masalah. Baca Quran kan kapan saja, di mana saja, tidak ada masalah. Cuma nih baca ini kata Nabi, ala mautakum, ketika orang menghadapi proses kematian, baru kita bacakan Yasin. Memang begitu Pak, jangan tinggalkan. Pokoknya gantian baca Yasin sampai nafas terakhirnya, ketika dia sudah sakarat. Memang berhenti baca Yasin itu kalau udah habis. Udah habis baru berhenti, karena telinganya sampai habis itu masih ada. Ya, sehingga dia ya mati dalam rahmat tadi. Ya, wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu. Ya. Iya, Pak. Mengenai orang mau meninggal yang katanya di ICU tidak boleh dibunuh Pak ya. Bagaimana kalau bukan memberikan, kan tidak bisa temani, jadi pakai merotol Al-Quran itu beda Pak, kita bacakan tuh beda dengan muratal itu. Perintah Nabi kita membacakannya, dan ada tuntunan la ilaha illallah juga. Ini dua sepaket nih Pak. La ilaha illallah tetap, ya. Mana tahu nanti dia muncul kesadarannya, dia mengucapkan lagi sesuatu yang lain, maka tidak berlaku lagi bacaan yang terakhir tadi itu. Harus diulang lagi baca la ilaha illallahnya tuh. Dia harus akhir kalamnya, tidak boleh yang lain. Kan bisa jadi Pak, dia sudah sakarat, tiba-tiba balik sadarnya Pak. Lalu dia bertanya lagi, latibu sianu. Dia mengucapkan sesuatu antara sadar dan tidak. Ada orang tuh dia tidak sadar sebenarnya mengucapkan itu. Karena dia sudah dibawa apa? Dibawa ke alamnya udah beda. Tapi dia masih ngomong lidahnya tuh Pak. Maka ucapkanlah, ajarkan lagi baca la ilaha illallah. Karena sudah putus namanya tuh Pak. Makanya tidak boleh dibiarkan sendiri Pak sampai nafas terakhirnya. Harus ditemani. Dan saya tidak tahu Pak, kenapa kok di rumah sakit kok tidak boleh ditemani ya. Ya. Biasanya boleh tuh Pak. Takut sejak corona kontak. Tidak boleh masuk Pak, Ibu. Itu susahnya. Dokter itu tanggung jawab di akhirat nanti itu. Karena dokter itu dia tahu tuh kenapa dibawa ke ICU tuh, karena dia sudah tahu kesadaran orang ini di bawah sekian. Kan kesadaran itu kan itu tanda kematian. Kalau kesadaran sudah di bawah berapa? 2,5. Itu udah mati tuh. Dan dokter tahu itu. Nah, kenapa tidak dibolehkannya dituntun? Nah, itu jadi masalah dokter itu. Ya. Nah, saya kalau ceramah di depan dokter saya bilang begitu. Bapak dokter tanggung jawab di akhirat nanti. Ya, andai orang ini mati sesat, Bapak tanggung jawab di akhirat. Karena Bapak menghalangi orang untuk mati beriman. Ya. Kenapa tidak dibiarkan dibuka akses keluarganya temani? Ya. Saya dulu pernah ada guru Ibu, dosen di UIN juga, Ibu Sulha, nama meninggal di SPH Ibu. Beliau waktu mau mati tahu beliau mau akan mati. Lalu dibawa ke ICU, tidak mau beliau. Tidak mau dibawa ke ICU Pak. Kata beliau ke dokter itu, dokter izinkan saya mati di kamar ini, kata beliau. Jangan bawa saya ke ICU. Izinkan saya meninggal di sini.
Udah dibawa ke ICU. Dia bilang sama keluarganya, nanti kalau hilang kesadaran saya, tolong tuntun saya baca la ilaha illallah dan bacakan Yasin. Betul dibacakan, baca la ilaha illallah mati. Bisa. Kenapa tidak bisa? Orang itu sudah tahu bahwa dia akan mati itu. Dokter sudah tahu dia itu akan mati, pasien sudah tahu dia itu. Nah, makanya ini penting Bapak Ibu ya, supaya kita begini. Ini puncak kita menyelamatkan iman itu saat sakratul maut itulah. 70 tahun Bapak Ibu beribadah, hancur tuh. Ketika di ujung tuh sesat kalimatnya. Ya. Karena saya katakan setan akan menuntun kita di ujung. Disitulah setan menunggu kita. Di ujung itu. Tidak sedikit perjuangan setan itu Bapak Ibu untuk mencabut iman kita itu. Dan kita memang diberi ujian berat ketika sakrat itu tidak tanggung beratnya. Haus tidak tanggung hausnya. Dan setan bermain di situ tuh untuk menggelincirkan kita. Dan dia akan datang bukan orang biasa, orang yang Bapak Ibu percayai selama ini. Dia mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang Bapak Ibu yakini selama ini. Tinggal anggukkan saja kepala, pejamkan mata, selesai, mati, udah habis. Kafir berarti aja. Itu. Nah, itu kenapa Nabi suruh tuntun. Karena ketika kamu menghadapi sakarat itu, ada yang lain yang berada di sana. Walakin la tubsirun, tapi kamu tidak melihat apa yang ada dekat mereka itu. Ada, kata Allah. Nah, itulah yang malaikat mautnya mencabut iman, itulah setan yang mencabut iman kita, malaikat maut mencabut nyawa kita. Ya. Dan kita memang tidak di sini lagi, Pak Ibu. Alam kita sudah beda tuh. Kita sakarat itu alam kita sudah beda. Kita tidak ada lagi di sini. Tapi telinga kita masih di sini. Yang lain sudah pindah ke sana. Satu-satunya yang masih ada di sini telinga. Sama Bapak Ibu tidur itu tidak di sini lagi itu. Udah di alam lain tidur tuh. Cuman telinga Ibu masih di sini. Maka Ibu ketika lalu penangai orang mota bagaimana? Berarti telinga masih di situ. Yang lain sudah pindah ke alam barzah. Beko balik kemari balik. Kan kita tidur itu sama dengan mati. Tidak ada bedanya kita tidur dengan mati itu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, hal yang perlu kita hati-hati tolong pesan ke anak-anak besok. Kalau agak payah ambo bisu aja tinggal-tinggal ndak ya. Tuh, ndak kelamu Bapak Ibu kalau ya kan umur 60 katanya kan ada kelamu menghadapi itu. Nah, pasan ke anak-anak mulai itu jalan ngalengahan. Memang begitu. Makanya apa-apa jangan tinggal-tinggal surang beko kok tiba-tiba je lalunya beko Pak. Kalau apa lagak damam-damamnya lah, gabuk-abuk badannya nya, apalagi lah mengganji-ganji perangainya, itu jangan tinggal-tinggal je lah itu. Ya, karena memang begini, Ibu ada manusia ni, ya kata Nabi 40 hari menjelang nyawanya dicabut tu Pak, dia sudah dicatat jenazah tu, dan sudah jatuh daun namanya ke malaikat maut tu. 40 hari menjelang dicabut Pak. Kata Nabi begitu, 40 hari menjelang nyawanya dicabut, itu daun namanya di aras sudah jatuh ke tangan malaikat itu. Makanya selama 40 hari kadang-kadang dia memberikan sinyal-sinyal, isyarat-isyarat. Bawahnya kabar angke. Iya, ada memang begitu tuh namanya isyarat, namanya sinyal. Tapi kita tidak perhatian. Ada yang mengganji-ganji perangainya bagai. Wassalamualaikum, tidak perhatian, karena itu isyarat darinya tuh. Maksudnya mati itu. Nabi Muhammad kan begitu, menjelang meninggal itu kan panggil semua sahabat. Nabi minta, kalau ada yang berhutang, ambil sekarang, kata Nabi. Nabi panggil semua istrinya, izinkan saya dirawat mulai hari ini di rumah Aisyah. Itu kan isyarat-isyarat Nabi bahwa beliau akan meninggal. Ya kan? Bahkan subuh terakhir itu, hari Senin itu, biasa sejak Jumat itu Nabi salat duduk di rumah, tidak datang ke masjid. Tapi subuh hari Senin itu Nabi datang ke masjid. Jadi imam Nabi. Sudah subuh itu Nabi mati. Meninggal. Itu isyarat-isyarat begitu tuh. Jadi misalnya begini, ada apa-apa kok lalamu sakit ibu nak. Lalamu sakit taluk manga-manga, tiba-tiba taluk berjalan. Itu isyarat tu, jadi tinggal jalan. Ya. Itu. Ya, tak kicu itu. Ya, Pak Ibu. Ya, ada Bapak Ibu tu. Ada jamaah Bapak Ibu. Jadi tu ketika buat takziah, jadi tu anaknya. Ayah hambo ko Pak Ustaz yang tak pernah peduli di rumah hambo le. Rumah ko baserak, bakecang hari yang tak peduli pokoknya padia saja. Entah baalah aja. Hari itu berasian rumahnya, sapu nyopel rumah di luar, berasi bakilek rumah ko, besok mati. Itu bisa isyarat. Jadi kalau ada apa-apa mengaji selama ko pamberang, kini ko elok lunak sihat tu, elok lah itu. Itu ndak kelamu lah itu.
Kata selama kau cekik kan dia ni pemurah saya. Aduh, hati-hati tu. Memang begitu. Makanya dah tua-tua kau ibu je celik-calik je lah perangai beliau. Kalau agak menganji-ganji hanya tu je tinggal je lah. Itu isyarat namanya tu. Tapi kan tak selalu ada isyarat begitu. Tapi begitulah dulu Pak Ibu ya. Ya tentang proses kematian ini ya yang semua kita akan menghadapinya. Tinggal ya kalau kita ada bantuan dari orang-orang hidup nanti yang bisa menyelamatkan kita. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.